Baik, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa meneruskan kembali kajian kita dari kitab Tauhid Al-Muyassar, ya. Dan kita sekarang masuk ke pembahasan tentang doa, ya. Baik, ada yang baca umum? Misalnya Ustaz. Ya. Ad-du'a'u, doa. Ad-du'a'u ibadatun, doa adalah ibadah. Ad-du'a'u ahammu naw'il ibadati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u huwal ibadah. Rawahu Tirmidzi. Doa adalah jenis ibadah yang paling penting sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa adalah ibadah. Rawahu Tirmidzi. Wa qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid ini adalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah. Anwa'ul ibadah, jenis-jenis ibadah, nau'an ada dua. Al-awwal du'a'u ibadah, doa yang termasuk ibadah. Al-maqsudu bihi, dan yang dimaksud dengannya adalah kullu amalin yu'badul insanu bihi rabbahu. Setiap amalan yang seorang manusia beribadah dengan amalan tersebut kepada Rabb-nya. Misaluhu, contohnya, as-salatu wal hajju. Misaluhu as-salatu wal hajju was sadaqatu was siyamu. Contohnya salat, haji, sedekah, dan puasa. Sebab tasmiyatiha bid-du'a, sebab penamaan amalan-amalan tersebut dengan doa, li'anna fiha ma'na talabi, faka'annama al-insana faka'annama al-insana عندما يعمل هذه الأعمال يطلب من الله أن يرحمه بها ويدخله الجنة. Karena di dalamnya ada makna permintaan atau tuntutan, sebagaimana ketika seorang manusia beramal dengan amalan-amalan ini, ia meminta kepada Allah agar Allah merahmatinya dengan amalan tersebut dan memasukkannya ke dalam surga. Baik. Tentang doa, ya. Nah, di masyarakat secara umum, ya, memahami doa itu sebatas permintaan, ya. Itu betul, ya. Maksudnya di antara makna dari doa itu ada permintaan. Kita ingin mendapatkan sesuatu atau ingin terhindar dari sesuatu, kemudian kita berdoa, meminta kepada Allah. Itu keumuman, ya. Keumuman dari masyarakat memahami doa itu sebatas permintaan. Tapi ternyata doa itu ada makna yang lain. Doa itu disebutkan adalah ibadah, ya. yakni beberapa jenis yang kita kenal sebagai nama ibadah, ya, itu bagian dari doa juga, ya. Bagian dari doa juga. Misalnya, janganlah kamu berdoa kepada selain Allah. Itu mengandung makna jangan meminta kepada selain Allah, jangan juga menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Ya, nanti ada di ayatnya. Jadi jangan berdoa kepada selain Allah, maksudnya jangan minta kepada selain Allah, juga jangan meniatkan ibadah kepada selain Allah. Jadi doa itu dipahami secara umum oleh masyarakat sebatas permintaan. Padahal
ada cakupan yang lain, yaitu doa. Doa itu sendiri merupakan ibadah. Sebagian jenis ibadah atau ya ibadah secara umum itu mengandung permintaan. Ya. Baik, kita lihat. Doa ibadah. Dikatakan di sini, doa itu termasuk ya jenis ibadah yang paling penting. Jenis ibadah yang paling penting. Bukan sekedar tadi kita menginginkan sesuatu, ya. Bukan hanya itu, tapi doa juga merupakan ibadah. Di sini dikatakan wa annal masajid, bahwasanya masjid-masjid, masjid di sini bisa jadi bisa makna dua ya. Bisa jadi tempat sujud, bisa jadi anggota sujud. Itu milik Allah. Janganlah engkau fala tad'u, janganlah engkau beribadah, janganlah engkau beribadah, jangan berdoa ma'allahi ahada, bersama Allah kepada seseorang. Nah, maksudnya jangan beribadah atau berdoa kepada Allah, jangan berdoa, jangan beribadah kepada Allah, atau jangan beribadah atau jangan berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Maksudnya apa? Kepada Allah berdoa, beribadah, kepada selain Allah juga beribadah. Nah, ini menyekutukan Allah namanya. Kalau orang misalnya beribadah kepada selain Allah saja, kepada Allah tidak, nah itu mah kafir, ya. Kalau dia beribadah kepada selain Allah dan kepada Allah tidak, itu kafir namanya. Tapi kalau dia beribadah kepada selain Allah, apapun bentuknya, ya, patung atau kuburan atau apa, tapi di waktu yang bersamaan dia juga meminta kepada Allah, ah itu namanya syirik. Jadi sering ya kita bahas kemusyrikan itu dan kekufuran itu beda, ya. Ada bedanya maksudnya. Walaupun secara umum sama, pelaku musyrik dan kufur itu langgeng di dalam neraka. Tapi ada sedikit perbedaan, yakni dari pelakunya. Kalau kufur itu orang sama sekali tidak percaya kepada Allah. Kalau musyrik itu kepada Allah pun ada percayanya, tapi dia juga percaya kepada selain Allah. Jadi jangan serahkan anggota sujud, ya, doa itu kepada selain Allah. Jangan beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Ya. Berarti harus lillah, ya. Ibadah itu kita persembahkan untuk Allah dan karena Allah. Jelas ya? Baik. Eh, anwa'ul ibadah. Nah, ini nampaknya ya. Bisa jadi ini keliru. Anwa'ud doa. Karena kita sedang membahas tentang doa. Di sini anwa'ud doa. Jenis-jenis doa. Jenis-jenis doa. Di sini disebutkan doa ibadah. Doa yang maknanya ibadah. Ya. Baik. Al-maqsudu bih, yang dimaksud dengannya adalah kulu amalin, setiap amal, seluruh amal yang dipakai manusia beribadah kepada Allah. Itu jadi seluruh amalan yang diniatkan ibadah kepada Allah itu disebut doa. Ya, disebut
doa. Seluruh ibadah yang ada ketentuannya di dalam syariat dan dia tujukan kepada Allah itu namanya doa, ibadah. Seperti sholat, haji, sedekah, siam, dan selainnya. Ya. Kenapa amalan ini, ya, sholat, haji, sedekah, siam, disebut doa? Padahal kan kalau kita lihat yang 4 ini bentuk ibadah, bentuk-bentuk ibadah, di antara bentuk ibadah, di antara bentuk ibadah, ya. Kenapa disebut doa? Ya, kita kenal sholat itu ibadah, haji itu ibadah, sedekah juga ibadah, siam juga ibadah. Kenapa disebut doa juga? Karena 4 amalan ini dipakai ibadah kepada Allah. Dan lihat nih, sababu tasmiyatiha, sebab penamaannya, jadi 4 amalan ini disebut dengan doa. Kenapa disebut dengan doa? Li'anna fiha, karena di dalamnya, di dalam 4 ini, sholat, haji, sedekah, dan saum, terkandung makna permintaan. Ya, ketika kita melakukan 4 amalan ini, ada hal yang kita harapkan. Ya, ada hal yang kita harapkan. Faka'anal insan indama ya'malu hadhil amal. Seolah-olah seakan-akan manusia ketika melakukan amalan ini, yakni yang 4 ini, diantaranya, ya, dia meminta kepada Allah agar Allah merahmatinya. Agar Allah Subhanahu wa taala merahmatinya melalui ibadah ini dan agar memasukkannya ke dalam surga. Masukkannya ke dalam surga. Jadi seluruh bentuk ibadah di dalam pelaksanaannya ada harapan, yaitu ingin disayangi, dirahmati oleh Allah, dan ingin karena ibadah tersebut kita masuk surga. Ada keinginan yang dipinta, dan itu harus demikian dalam ibadah. Harus ada harapan, ihtisab namanya. Berharap pahala, berharap surga. Itu harus ada. Ya. Makanya di sini doa bermakna ibadah. Karena di dalamnya terkandung makna permintaan. Dan kalau kita lihat di semua kehidupan, ya, yang baik yang termasuk ritual ibadah atau bukan ritual ibadah, mesti di sana ada doa yang dipanjatkan. Ya. Sholat misalkan. Dari awal sampai akhir itu doa isinya. Sedekah. Kita berharap sedekah kita diterima. Haji, rangkaiannya ada doa di dalam. Siam juga ada doa. Di dalam ketika orang berpuasa, doanya dikabulkan. Ya. Jadi seolah-olah dengan bentuk-bentuk ibadah yang ada itu dipakai sebagai sarana untuk meminta kepada Allah. Di samping itu ya nanti ada juga doa yang memang langsung minta kepada Allah tanpa melakukan ibadah tertentu. Ya. Baik. Selanjutnya. As-sani du'aun mas'alatun. Doa permintaan. Al-maqsudu bihi, yang dimaksud dengannya, maka nafihi su'alun wa talabun. Apa-apa yang di dalamnya terdapat permintaan dan tuntutan. Misalhu, seperti kaqauli Allahumma arhamni rabbighfirli, seperti perkataan, ya Allah rahmatilah aku, wahai Rabbku ampunilah aku. Doa'u ghairillah, doa kepada selain Allah. Ad-du'a'u ibadatun, faman sarafahu li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun. Doa adalah ibadah, barang siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Ad-dalilu qaulihi ta'ala, dan dalilnya
ad-dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَلَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang berdoa bersama Allah, barang siapa yang berdoa kepada Allah bersamaan dengan berdoa kepada ilah-ilah selain Allah, tidak ada dalil baginya, maka sesungguhnya hisabnya di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang Tidak. kafir itu tidak akan beruntung. Baik. Nah, kemudian sekarang doa masalah. Doa masalah ini maksudnya bukan doa ketika punya masalah, bukan. Doa yang maknanya permintaan. Yang dimaksud dengannya adalah yang mengandung permintaan, ya. Permintaan, kemudian apa namanya? Keinginan, ya. Nah, ini doa masalah namanya. Baik. Seperti misalnya kita eh, mengangkat tangan kemudian berkata, ya Allah rahmati aku, ya Allah ampuni aku, tanpa dibarengi dengan ritual ibadah yang lain, ya. Nah, ini doa permintaan. Ini kapanpun, dimanapun, tempat-tempat yang baik, ini panjatkan. Kalau ada sesuatu, minta sama Allah. Baik sesuatu itu kecil maupun besar, minta kepada Allah, minta kebaikan dunia dan akhirat. Tapi perlu diperhatikan, ketika kita minta kepada Allah, ya, kita juga harus memperhatikan adab-adab dalam berdoa, ya, yang dijelaskan oleh para ulama dari dalil-dalil yang ada. Seperti misalnya memperhatikan makanan kita, rizki kita. Kalau rizki kita dari hal yang haram, yang tidak halal, sulit doa itu terkabul. Atau terkadang manusia itu ingin doanya didengar oleh Allah segera, secepatnya. Tapi di waktu yang bersamaan, dia menunda-nunda, tidak gesit ketika Allah memerintahkan, Allah mengajak. Nah, mestinya tidak seperti itu. Mestinya tidak seperti itu. Kita lihat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dalam Al-Qur'an, di dalam rangkaian ayat tentang saum, ketika dan apabila hamba aku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, fa inni qarib. Aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan setiap doa yang mereka berdoa kepadaku, kata Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Nah, ini. Penuhi panggilanku, beriman kepadaku. Ini kadang orang tuh lupa. Ingin semua keinginannya itu dikabulkan. Segera tadi. Ingin semua harapannya itu terwujud. Tapi dia sendiri tidak perhatian dengan ibadah kepada Allah. Ya, jangan juga beralasan, tapi ada orang lain katanya yang tidak rajin ibadah dan sebagainya, tapi sukses. Nah, ini salah lagi cara pandangnya, ya. Sukses yang hakiki itu di akhirat nanti. Di dunia ini ujian, bisa jadi doa-doa kita itu Allah simpan buat pahala di akhirat nanti. Ya. Makanya dalam berdoa itu perhatikan adab-adabnya. Makanan kita, husnudzon kita,
Ya, jangan sampai kok saya berdoa terus tapi belum dikabulkan. Nah, itu udah seuzon kepada Allah. Doa itu akan dikabulkan baik dengan diberikan secara langsung, ditangguhkan buat pahala di akhirat. Tapi janji Allah, ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan bagi kalian. Dan Allah ini zat yang malam yad'u, orang yang tidak berdoa kepada Allah, yaghdab alaih. Allah marah. Beda dengan manusia. Manusia itu sering dipinta, marah. Kalau Allah tidak dipinta, itu marah. Artinya apa? Allah tuh, kita tuh minta sama Allah. Apapun ya. Sekecil apapun. Nah, ini doa yang dimakna permintaan. Ini yang dikenal secara umum di tengah-tengah kita. Doa yang isinya meminta sesuatu tercapai atau terhindar dari musibah dan sebagainya, ini bisa dipanjatkan di waktu-waktu mustajab. Ya. Di waktu mustajab. Ini ada fikihnya terkait doa. Nanti mudah-mudahan kalau tidak salah ada pembahasan di kajian hari Kamis, tapi di bab keberapa ya. Mudah-mudahan terlewati insya Allah ta'ala. Kemudian ada doa kepada selain Allah. Ya, ada ibadah, ada permintaan yang manusia tujukan kepada selain Allah. Nah, ini nggak boleh. Ya, doa itu ibadah. Barang siapa yang memalingkannya, menyerahkannya kepada selain Allah, maka dia musyrik dan kafir. Tidak boleh. Dia tidak boleh berdoa, meminta kepada selain Allah. Baik itu kepada, mohon maaf, makhluk goib, ya, jin, penunggu, atau kepada orang yang sudah mati, atau kepada orang yang hidup, yang di luar nalar. Itu nggak boleh berdoa, meminta kepada selain Allah. Dan di tengah-tengah masyarakat, ini masih banyak. Ketika punya masalah, lebih percaya kepada manusia. Betul, manusia kadang bisa memberikan solusi. Ya, diajak diskusi, musyawarah terkait bagaimana mewujudkan cita-cita atau memecahkan masalah. Tapi yang utama kita meminta petunjuk dulu kepada Allah, berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah, ini saya lagi punya masalah, bimbing saya. Baru setelah itu meminta bantuan pada manusia yang mereka memang mampu untuknya. Jangan melupakan Allah. Sebagian orang lupa kepada Allah. Atau bahkan ini menyerahkan doa kepada selain Allah. Seperti kepada tadi kepada kuburan, kepada jin misalkan. Nah, ini perbuatan yang syirik. Perbuatan yang syirik. Dosa besar. Kalau tidak taubat, amalannya lebur. Allah tidak akan mengampuni. Bahaya, ini bahaya besar. Tapi kadang orang menyepelekan hal ini. Sederhananya gini, kita kenali dulu Allah. Kalau kita sudah kenal siapa Rob kita, siapa pencipta kita, kita tidak akan berpaling dari selain Allah. Ibarat hidup ya. Misalnya seorang pegawai kerja di tempat bekerja yang atasannya itu baik sekali. Baik sekali. Ya. Dia pasti akan loyal. Tidak akan berpaling kepada perusahaan yang lain misalnya. Ya. Nah, dalam perkara dunia, manusia itu bisa seperti itu. Tapi kenapa? Sikapnya kepada Allah tidak. Padahal Allah itu penciptanya, pemberi rizkinya.
memberikan banyak nikmat. Nah, di sini pentingnya keimanan, mengenal Allah, agar kita tidak memalingkan, menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Karena Allah nggak ridho manusia berbuat seperti itu. Ya. Betul, Allah nggak butuh ibadah kita. Kita yang butuh kepada Allah. Ya, baik. Kemudian di antara dalilnya, barang siapa yang beribadah, berdoa kepada sembahan yang lain bersama Allah, nah ini sama ya dengan ayat di atas, dia menyembah sembahan yang lain, apapun bentuknya, patung dan sebagainya. Tapi dia juga percaya kepada Allah. La burhana lahu, yang tidak ada hujah padanya. Tidak dibenarkan hal itu. Tidak akan ada yang membenarkan perkara itu. Itu salah. La burhana lahu bihi. Tidak ada yang membenarkan perbuatan itu. Perbuatan itu salah. Mau alasan gimana pun gak ada pembenaran terhadap hal itu. Maka fa innama hisabuhu indallah. Maka hisaban dia itu di sisi Allah. Ya, hisaban dia itu di sisi Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Celaka berarti. Di sini orang yang menyembah kepada selain Allah bersama Allah disifati dengan kafir. Dan dia tidak akan bahagia. Celaka berarti. Naudzubillah. Kita lihat bahaya kemusyrikan itu. Di akhirat tidak akan masuk surga, kekal di neraka. Amalannya lebur semuanya. Kita harus sayang terhadap diri kita. Baik, satu pembahasan lagi. طيب. Ar-ruqa, ruqyah. Ta'rifuha, definisinya, lugatan, secara bahasa, jam'u ruqyatin, wahia al-'awdatu. Jamak dari kata ruqyah, dan dia adalah jampi-jampi. Syar'an, secara syar'i, ayatun wa adhkarun wa ad'iyatun tuqra'u 'alal marid. Ayat-ayat atau zikir-zikir dan doa-doa yang dibacakan kepada orang yang sakit. Aqsamuha, pembagiannya, qismani, ada dua. Al-awwal, ruqyatun masyru'atun, ruqyah yang disyariatkan. As-sani, ruqyatun mamnu'atun, ruqyah yang dilarang. Ar-ruqyatu al-masyru'ah, adapun ruqyah yang disyariatkan, hiya ma tawaffaru fiha توفر فيها ثلاثة شروط بإجماع العلماء. Dia adalah sesuatu yang terjaga padanya tiga syarat. Terpenuhi padanya tiga syarat sebagaimana pendapat ijma para ulama. Al-awwal an takuna bilisanin arabiyyin mubin. Harus dengan berbahasa Arab yang jelas. Wa ma yu'rafu ma'nahu, dan sesuatu yang bisa difahami maknanya. As-sani an takuna bi kalamillahi aw bi asma'ihi aw sifatihi. Berupa kalam Allah atau nama-nama Allah atau sifat-sifatnya. As-salis alla ya'tamidu 'alaiha i'timadan kuliyan. Tidak bersandar pada ruqyah dengan penyandaran total, bal ya'taqidu anna ruqyata la tu'saru bidzatiha bal bitakdirillahi ta'ala. Akan tetapi seseorang harus berkeyakinan bahwa ruqyah tidak bisa memberikan pengaruh secara zatnya atau memberikan pengaruh dengan sendirinya, akan tetapi ruqyah berpengaruh dengan takdir Allah Ta'ala. Ar-ruqyatul mamnu'ah, ruqyah yang dilarang, hiya allati ikhtalla fihi syartun aw aksaru min syurutir ruqyatil masyru'ah. Ruqyah yang dilarang adalah ruqyah yang tidak ada padanya salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat ruqyah yang disyariatkan. Ad-dalilu minas sunnati ala ruqa, dan dalil dari sunnah Nabi tentang ruqyah.
qauluhu alaihi assalatu wassalam, sebagaimana sabda sallallahu alaihi wasallam, inna ruqa wat tamaima wat tilawata syirkun. Ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik. Wa qauluhu alaihi assalatu wassalam, dan sebagaimana sabda sallallahu alaihi wasallam, i'radu alayya ruqakum. Tunjukkanlah kepadaku ruqyah kalian. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa ruqyah selama di dalamnya tidak ada kesyirikan. Ya, ruqyah ya. Ruqyah itu secara makna artinya meminta perlindungan. Meminta perlindungan. Ruqyah ini kalau dulu kita lihat kadang dipakai untuk sesuatu yang fisik. Ada yang tersengat kalajengking misalkan di ruqyah. Ya. Nah sekarang itu tersempitkan oleh sebagian orang. Ruqyah itu hanya ada bagi orang yang kerasukan jin di ruqyah. Atau maknanya terlalu lebar. Ada orang stres di ruqyah. Ada orang anak-anak nakal di ruqyah. Semua di ruqyah. Ya. Jadi ruqyah itu secara asal ya, ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir, doa-doa yang dibacakan kepada orang yang sakit. Orang yang sakit. Orang yang sakit. Sakit di sini tadi sakit fisik atau psikis. Tapi dicek terlebih dahulu ya, misalkan ada orang yang stres, ditanya dulu ibadahnya seperti apa. Karena ada orang yang stres, yang dia sakit mental, ternyata ada masalah yang belum terurai. Kita uraikan, bantu menguraikan masalah. Itu bisa sembuh biiznillah. Ya. Karena ada sebagian yang stres dikit, saya mau diruqyah, tapi tidak diperbaiki ibadahnya. Tidak diperbaiki keyakinannya. Jadi, nah itu yang perlu diluruskan juga. Jadi ruqyah itu tidak tersempitkan, kemudian tadi kesurupan, jin, tidak juga diperluas segala sesuatu, kemudian solusinya ruqyah. Sehingga ada orang yang ketergantungan dengan ruqyah. Makanya tadi nanti ada pembahasan, tidak boleh bergantung kepada ruqyah, tapi takdir Allah, tapi Allah yang mengabulkannya. Ya, baik. Ruqyah ini ada dua, ada yang disyariatkan dan ada yang dilarang. Ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Yang disyariatkan itu terpenuhi 3 syarat. Pertama dengan lisan Arab, yang maknanya diketahui, bukan dengan jampe-jampe yang nggak jelas. Bahkan di sini bikalamilah dengan Al-Quran, asmanya, sifatnya, bukan dengan jampe-jampe nggak jelas, nggak terdengar. Kadang ada yang seperti itu. Kemudian tidak bergantung total. Nah ini yang paling penting. Tidak bergantung total kepada ruqyah itu. Tapi berkeyakinan ruqyah itu tidak pengaruh dengan sendirinya, tapi ruqyah itu berpengaruh dengan takdir dari Allah, izin dari Allah. Sehingga boleh kita misalkan ya terkena gangguan jin atau was-was dan sebagainya di ruqyah. Tapi jangan lupa kita sendiri juga berdoa kepada Allah. Perbaiki ibadah kita, perbaiki keyakinan kita. Nah, itu manfaat baru.
Adapun orang itu diganggu oleh jin, was-was, misalnya diruqyah, tapi dia sendiri lemah, tidak mau ibadah, dan sebagainya. Nanti balik lagi jinnya, ganggu lagi sama dia. Jadi sebelum kemudian seorang itu diruqyah, dia kuatkan dulu mentalnya, keimanannya, keyakinannya. Itu penting, penting dari segalanya. Kemudian ruqyah yang dilarang itu yang hilang salah satu syarat atau beberapa syarat dari syarat di atas. Misalnya dengan lisan, dengan bahasa sendiri, bukan dengan kalamullah, atau bergantung kepada peruqyah. Nah itu tidak, itu dilarang, ya. Simple meruqyah itu, ya. Dan kadang seorang itu diuji. Misalkan seorang ustadz yang diminta meruqyah, setelah meruqyah, sang ustadz itu diuji, diganggu oleh jin atau keluarganya. Maka di sini pentingnya tawakal kepada Allah. Dan sebagian orang ya mengharuskan ruqyah itu harus kesurupan, misalkan. Harus kerasukan, ya. Bahkan ada pengalaman, ya, ada sedikit pengalaman. Kalau ada acara ruqyah, itu yang hadir tuh banyak sekali. Banyak, senang. Dianggap bisa menghilangkan masalah dalam hidup. Tapi kalau ada kajian tauhid, kajian bagaimana mengenal Allah, mengagungkan Allah, beribadah kepada Allah dengan benar, mengimani Allah, mengimani rukun iman yang 5, beribadah dengan benar, menjauhi maksiat. Kadang orang tidak seperti semangatnya untuk menghadiri ruqyah masal misalnya. Nah di sini hati-hati, ya. Ruqyah itu ada ketika diperlukan. Tapi ya tadi, tidak dipersempit maknanya, tidak juga diperluas. Yang paling pokok itu bagaimana kita terlebih dahulu memperbaiki hati kita. Ya, karena faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang bertakwa dan memperbaiki diri, dia tidak akan ada kekhawatiran dalam hidup, kecemasan, tidak akan ada. Kalaupun ada, dia obati dengan mengingat asma Allah, mengingat kebaikan-kebaikan Allah, husnudzon kepada takdir Allah. Nah, itu bisa membantu dalam penyembuhan mental. Orang yang misalkan stres dengan masa depan, dengan cita-cita yang banyak gagal, kita sadarkan atau pahamkan dengan takdir. Ya. Kemudian kehidupan ini masih banyak peluang-peluang doa kita yang akan dikabulkan. Sehingga optimis. Gitu ya. Sehingga optimis. Baik. Kemudian dalil dari sunnah tentang ruqyah. Pertama, kata Nabi SAW, bahwasanya ruqyah yang jampe-jampe tidak benar, ya, jampe-jampe atau dengan bantuan jin, kemudian tamaim, jimat, kemudian tiwalah, apa ya, pelet kalau bahasa kita, ya, susuk dan lain sebagainya, itu syirik, ruqyah yang tidak syar'i. Jimat, kemudian pelet, susuk dan sebagainya agar bisa menarik orang, itu syirik semuanya. Hati-hati. Nabi pernah melihat seorang yang memakai gelang, ditanya, ini kenapa? Nah, ini karena sakit panas. Kata Nabi, copot katanya. Kalau kamu berkeyakinan seperti itu, kamu tidak akan beruntung. Kemudian Nabi juga membolehkan ruqyah selama di dalamnya tidak ada unsur kesyirikan. Ya. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Nanti insya Allah di pembahasan berikutnya ada tamaim. Tamaim itu jimat. Kemudian ada ngalap berkah.
bagaimana yang sesungguhnya. Kemudian tawasul dan selainnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, bisa diamalkan, diyakini itu yang paling penting, dan diamalkan. Karena ini bab-bab keyakinan. Kadang kita sudah yakin, tapi ada gangguan-gangguan, ada bisikan-bisikan, atau karena pergaulan. Nah ini kita minta kepada Allah agar dikuat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.